فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'ala nabiyyin. Kajian berhenti dari kitab Badal Maghrib wal Isya pada kitab Tauhid, yang mana tauhid merupakan hak Allah yang biasa dituntut dari hamba-hambanya. Pada pertemuan terakhir malam sebelumnya telah kita selesaikan bab yang keempat. Bab yang berbunyi tentang berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Maksud dari bab ini adalah berdakwah kepada tauhid. Seseorang yang telah mentauhidkan Allah, tidak sempurna tauhidnya dia kecuali dia pun menyeru tauhid, menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan bahwasanya berdakwah kepada tauhid adalah sesuai kemampuannya dia. Dia mampu untuk mendakwakan umat didakwahi. Tidak mampu akan hal tersebut, paling rendahnya adalah mendakwahi anggota keluarga dia. Ini adalah jalannya para nabi dan rasul serta jalannya pengikut para nabi dan rasul. Serta 30 masail di dalamnya telah kita ambil, dan pada pertemuan kita malam ini kita akan ambil judul bab baru. Berkata sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, bab al-khamis, bab yang kelima. Bab kelima dari depan pada kitab tauhid, tafsiru at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Judul bab yang kelima berbunyi tafsir tentang tauhid, pengesahan Allah Subhanahu wa taala, serta persaksian bahwasanya Allah tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Tafsirnya, tafsir tauhid, yakni tafsir syahadat la ilaha illallah. Ini merupakan bab kelima dari kitab tauhid. Di dalamnya terdapat beberapa landasan hukum berupa ayat dan hadis seperti biasanya buku-buku ulama ahli sunnah. Demikianlah mereka fondasikan di atas kitab dan sunnah. Sebelum kita membaca dalil-dalil tersebut yang penulis bawakan di bawah bab ini, kita punya metode pembelajaran bahwasanya bab per bab yang penulis bawakan saling memiliki keterkaitan erat satu dengan yang lainnya. Selain itu juga memiliki keterkaitan dengan secara global kitab tauhid. Pertama-tama keterkaitan antara judul bab ini dengan judul-judul bab sebelumnya. Kita bisa tengok dari 2 atau 3 sisi. Yang paling pertama adalah setelah secara berurutan penulis bawakan kepada kita tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
dengan beberapa alasan bahwasanya tauhid adalah tujuan jin dan manusia diciptakan. Tujuan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci. Wajib. Dan tauhidkan Allah adalah wajib. Serta hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'an serta Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan di dalam sunnah. Begitu banyak hak yang harus kita penuhi. Namun hak di atas segala hak adalah hak Allah. Tak lain dan tak bukan itu adalah tauhid. Bila susul dengan bab bahwasanya tauhid memiliki keutamaan sangat banyak dan luar biasa keutamaannya. Selain mengeluarkan dari neraka, mengantarkan ke dalam surga, mengampuni dosa-dosa, serta yang paling menonjol keutamaan dari tauhid adalah barang siapa yang merealisasikannya dengan sebaik-baik perealisasian akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Keutamaan tauhid tersebut tidak akan terbilang sempurna kecuali tanamkan dalam diri pelaku tauhid untuk selalu khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Telah terdahulu. Nah, kemudian bab yang keempat yang kita selesaikan pada pertemuan malam sebelumnya, beliau pun ajarkan kepada kita bahwasanya setelah pelaku tauhid mengamalkan tauhid, konsekuensi berikutnya adalah untuk berdakwah. Sampai pada titik ini, pada poin yang keempat, pada bab yang keempat, semakin membuat kita penasaran, apa sih tauhid? Apa yang hendaknya kita dakwakan? Apa yang kita dakwakan berupa tauhid? Nah, beliau susulkan dengan bab yang kelima ini. Tauhid adalah 1, 2, 3, 4 akan kita dapat dari dalilnya. Jadi setelah merupakan kesimpulan tadi bab yang sebelumnya, bab yang terakhir, bahwa wajib untuk berdakwah kepada tauhid. Apa materi dakwah dari tauhid? Kita akan dapat dari bab ini. Merupakan tafsir dari tauhid, tafsir la ilaha illallah. Nah, ini keterkaitan secara global antara bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya. Keterkaitan yang lainnya bahwa sebagian orang mungkin mengaku telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita dengar bahwasanya di luar sana mengaku aku telah mentauhidkan Allah, aku telah mentauhidkan Allah, aku telah mentauhidkan Allah. Seluruh komunitas, firqah, golongan, kelompok, jamaah mengaku kami telah mentauhidkan Allah. Tapi ternyata ketika kita tengok lebih mendalam tentang arti kata tauhid beserta perinciannya, arti dari la ilaha illallah beserta perinciannya, ternyata banyak di antara mereka yang salah paham akan tafsir dari tauhid atau tafsir dari la ilaha illallah. Ini keterkaitan yang kedua, karena beliau membawakan kepada kita bahwasanya banyak orang tergelincir mengaku tauhid tapi ternyata tauhidnya tidak betul. Dengan sebab salah mentafsirkan tauhid. Dengan sebab salah mentafsirkan la ilaha illallah. Ada yang kurang, ada yang tidak betul. Bab inilah beliau akan jelaskan kepada kita. Nah, ini kita akan kaji dari judul bab yang kelima, tafsir tauhid atau tafsir la ilaha illallah. Secara bahasa tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron. Artinya tibyanan, penjelasan. Dengan bab ini beliau akan lebih jauh menjelas tentang makna tauhid. Dengan bab ini beliau lebih jauh akan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah.
Kemudian nasihat pribadi dari pembicara kemudian ikhwah yang mendengar, hendaknya konsentrasi pada poin satu ini karena ini merupakan poin terakhir dari penjelasan akan tauhid. Kemudian bab setelahnya akan masuk tentang secara terperinci lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Ini boleh dijadikan semacam kesimpulan akhir bahwasanya tauhid seseorang akan terbilang keliru dan salah apabila tidak memahaminya dengan sebaik-baik mungkin. Saya berikan contoh kecil bahwa perhatikan. Orang-orang musyrik, mereka mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beradu argumen. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu pencipta adalah Allah, tapi kenapa masih diperangi? Karena tafsir mereka terhadap tauhid masih keliru. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard qulillah." Juga pertanyaan ini Allah perintahkan untuk dilontarkan kepada orang-orang musyrik di zaman tersebut. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan kalian rezeki? Mereka pasti menjawab Allah. Dalam hal penciptaan Allah mereka yakini. Dalam hal memberikan rezeki mereka yakini Allah Subhanahu wa taala. Qul man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta mengatur alam semesta? Mereka akan menjawab Allah. Baik, makna dari rububiyah ketiga-tiganya mereka telah mengakuinya. Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, tapi masih diperangi. Ternyata masih diperangi. Karena tidak cukup hanya dengan tauhid rububiyah saja, beliau akan terangkan bahwasanya banyak hal-hal yang mereka selisihi. Otomatis perlu untuk lebih dalam mengetahui tentang tafsir tauhid atau tafsir la ilaha illallah. Bukan cuma kalangan orang musyrik, beliau pun akan bawakan satu ayat atau dua ayat berkaitan dengan tauhidnya orang Nasrani tidak beres. Dan seluruh rubat yang terjerumus ke dalam kesyirikan, lawan daripada tauhid, akan kita dapat dari dalil-dalil dalam bab ini. Ini semacam mukadimah kita akan baca. Ayat pertama, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ayat ke-57 surat Al-Isra, yang artinya telah kita baca adalah mereka itulah alladzina yad'un, yang berdoa, doa pengharapan, mereka meminta. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, berdoa mengharap kepada Rabb mereka kedekatan. Jadi ada pihak yang menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala namun dengan perantara. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebutkan nanti berkaitan dengan ayat ini. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmatnya, takut akan siksanya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksaan Rabb engkau ada sesuatu yang menakutkan. Ya, hendaknya khawatir akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentang ayat ini barakallahu fikum, bahwa
Datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di antara tafsir yang datang akan ayat ini bahwa sebagian orang di zaman jahiliyah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun dengan perantara orang-orang soleh. Jadi mereka meminta kepada orang-orang soleh untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak minta langsung kepada Allah tapi dengan perantara orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, kenapa minta kepada mereka padahal mereka juga yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Kalau kalian mengharap rahmat, takut akan siksaan, mereka juga sama. Jadi kalian meminta kepada zat yang sama kebutuhannya dengan kalian. Kenapa minta dengan perantara mereka? Langsung minta kepada Allah. Nah, akhir kisah tersebut bahwasanya orang-orang soleh yang dimintai ini akhirnya mereka berislam, masuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, tapi terus mereka jadikan sebagai bahan perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian tafsir mengatakan bahwa mereka adalah orang soleh dari kalangan manusia. Sebagian tafsir lagi datang mengatakan bahwa mereka adalah dari kalangan para malaikat, orang soleh dari kalangan para malaikat. Nah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan perantara malaikat. Malaikat pun butuh dengan rahmat dari Allah serta takut akan siksanya. Makanya Allah katakan ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara yang salah. Pada awal ayat ini sebenarnya inti dari sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul idul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Katakanlah ya Muhammad, kata mereka, "Udul ladzina za'amtum min dunihi." Serulah, mintalah, berdoalah kepada apa yang kalian anggap dari selain Allah Subhanahu wa taala, yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, bisa mendatangkan atau bisa memalingkan kejelekan atau menggantikannya, menggantikan dengan kebaikan. Ternyata tidak perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memponis ini adalah perbuatan kesyirikan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak secara langsung, hanya saja dengan perantara. Dan perantara tersebut meskipun dari kalangan orang-orang soleh, tak peduli mereka. Perantara tersebut adalah kalangan para malaikat, para nabi yang diutus ataupun orang-orang soleh dari kalangan Bani Adam. Nah, ternyata perbuatan tersebut dikategorikan kesyirikan. Pertama-tama tentang ayat ini berkaitan dengan judul bab di atas bahwa tafsir la ilaha illallah atau tafsir tauhid yang hakiki dan sebenar-benarnya adalah kalau mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu dengan perantara. Ini yang keliru, banyak orang keliru. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena kejahilan mereka. Karena mereka memiliki anggapan bahwasanya Allah sama dengan manusia. Misalnya kalau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau mau bertemu dengan para pembesar dari kalangan manusia, para pembesar tersebut punya ajudan, punya security, punya pengawal, punya sekretaris. Punya tangan kanan. Enggak bisa langsung bertemu dengan dia kecuali setelah melakukan perjanjian pertemuan. Akhirnya mereka samakan dengan Allah kalau kita adalah hamba yang banyak dosa, banyak kekeliruan, belum tentu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Makanya kita gunakan perantara orang-orang yang soleh, yang memang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan. Kesyirikan. Maka sebagian orang yang ketika mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka enggak langsung berdoa tapi datang dulu ke kuburan wali fulan, wahai wali fulan, sampaikanlah doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini menganggap Allah Subhanahu wa taala tak mendengar doa mereka. Orang ini menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita antara ayat pertama dengan judul bab di atas bahwasanya tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah adalah tidak menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala langsung berdoa, langsung meminta.
langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu menjadikan perantara. Siapapun dia, setinggi apapun. Naam, keimanan atau keilmuan orang tersebut jangan dijadikan perantara. Allah tidak butuh dengan perantara. Allah tidak butuh dengan ajudan, Allah tidak butuh dengan security, Allah tidak butuh dengan dan seterusnya. Ini tafsir yang pertama tentang la ilaha illallah. Dan begitu banyak orang yang terjerumus dalam hal ini menganggap aku telah mentauhidkan Allah, tapi ternyata apa? Terjerumus ke dalam hal yang menyelisihi tauhid secara sempurna, yakni kesyirikan. Akan kita dapatnya jadi dari keterangan beliau pada masail atau pelajaran bisa dipetik dari landasan hukum pada bab ini. Kita baca dalil yang kedua. Wa qauluhu, dan perkataannya, yakni perkataan Allah yang Maha Tinggi. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dua ayat dari surat Zuhruf 26, 27, atau 3 ayat sampai 28. Setelah kita baca yang artinya adalah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya serta kaumnya, berkata dakwahan, berkata pengingkaran. Apa Ibrahim katakan kepada mereka, bapaknya sekaligus kaumnya? Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakanku. Berlepas diri dari seluruh sesembahan selain zat yang mencipta. Dengan alasan fa innahu sayahdin, karena dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, ini alasan Nabi Ibrahim. Illa alladzi fatarani, fatar artinya khalaqa, dialah menciptakan aku. Aku akan menyembah zat yang menciptakan aku, yang tidak menciptakan aku tidak sembah dia. Kemudian Allah tutup dengan perkataannya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan. Allah jadikan ini kalimat yang masih tetap ada fi aqibihi, pada keturunannya, kalimat yang diwarisi secara turun temurun generasi demi generasi. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Hanya menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. La'allahum yarji'un, semoga saja mereka mau kembali. Orang-orang yang melenceng dari kalimat ini agar kembali. Setelah ada orang-orang yang terus mendakwakan kalimat ini semenjak didakwakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu. Nah, Nabi Allah Ibrahim berlepas diri dari bapaknya serta kaumnya yang tak lain mereka adalah penyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya bahwa fikih yang kita inginkan adalah pemahaman akan apa keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas. Ayat ini juga termasuk tafsir tauhid. Penjelasan tentang tauhid, bahwasanya tauhid seseorang akan terbilang sempurna apabila berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mau itu benda hidup, mau itu benda mati. Mau itu orang soleh ataupun orang toleh, orang yang jelek. Semuanya berlepas diri. Mana berlepas diri adalah meninggalkan mereka, memusuhi mereka. Konsekuensinya adalah tidak berteman dengan mereka, dijauhi. Artinya baro'ah, berlepas diri. Lakum dinukum waliyadi. Milik kalian agama kalian, milikku agamaku. Agama kita tidak sama. Nah, ini tafsir dari la ilaha illallah. Siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bukan saudara kita. Siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis sesembahan, mau itu benda hidup ataupun benda mati, mau itu orang soleh ataupun bukan, bukan saudara kita. Sebagaimana kita dapati
yang mengaku telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ternyata masih menjadikan teman dekat dia dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini insyaallah jawaban puas bagi dia bahwa tauhidnya ternyata tauhid yang keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi diri kalian suri tauladan pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Itu qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Nah, ketika mereka yakni Nabi Ibrahim dan kaumnya mengatakan bahwasanya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Bukan cuma apa yang mereka sembah, bahkan diri mereka berlepas diri. Kita tidak sama, beda. Saling menjauh. Tidak ada titik temu. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Bukan cuma sampai di situ, bahkan tambahkan lagi. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan tampak permusuhan serta pertikaian antara kami dengan kalian selama-lamanya, abadan. Artinya selama-lamanya, tidak ada naam toleransi dalam hal ini. Sampai kapan itu? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Al-muhim yang tidak beriman kepada Allah masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti inilah pelajaran dari tauhid, musuhi mereka. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan suri tauladan dalam tauhid, memusuhi dan berlepas diri dari bapaknya, bapak kandungnya, hendaknya kita pun sebagai pelaku tauhid melakukan hal yang sama. Mungkin terasa berat, mungkin sulit untuk dipikul tauhid, tapi seperti itu konsekuensinya. Kalau tidak, kita telah ketahui di depan seperti inilah jalurnya para pelaku tauhid. Yang kalau tidak mengamalkan hal tersebut berarti bab kelima ini kita selisihi bahwasanya ternyata kita belum memahami tauhid dengan secara hakiki. Karena konsekuensi dari tauhid, pembelajaran tauhid yang sebenar-benarnya adalah berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah kecuali Allah. Baik itu benda hidup seperti yang disembah adalah Nabi Isa alaihissalam, orang-orang soleh, ataupun benda mati berupa pepohonan, bebatuan. Nah, seluruhnya, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala kita berlepas diri darinya. Menyatakan permusuhan, menyatakan berlepas diri secara terang-terangan tanpa ada kesamaran. Nah, ini tafsir yang kedua. Tafsir tentang tauhid yang kedua. Akan kita dapat nanti dari penjelasan beliau pada masail. Ayat pertama dan kedua. Kita baca ayat yang ketiga. Landasan hukum yang ketiga berupa ayat datang dari surat At-Taubah. Wa qauluhu, dan perkataannya, yakni perkataan Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan alim ulama mereka, ahli ibadah mereka, sekutu-sekutu selain Allah, dan juga Masih putra Maryam, Isa putra Maryam. Alim ulama, ahli ibadah sekaligus Nabi Isa mereka jadikan sebagai tandingan Allah, sekutu Allah, saingan bagi Allah, tandingan bagi Allah. Perlu kita memahami dulu tentang makna dari ayat ini sebelum kita masuk pada keterkaitan dengan judul bab di atas, tafsir tauhid atau tafsir la ilaha illallah. Datang dari seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang waktu itu dia datang ke kota Madinah masih dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Dia dari Bani Toy.
Nah, suatu komunitas dari bangsa Arab yang tinggal bertetangga dengan bangsa Romawi, akhirnya mereka pun terpengaruh dengan agama Nasrani. Namun bangsa Arab. Dia datang ke kota Madinah untuk menebus saudari perempuan dia yang ditawan oleh Nabi SAW. Ingin ditebus, ingin dibayar dengan jaminan kebebasan. Bahkan ketika itu dia datang masih memeluk agama Nasrani dan menempel di leher dia kalung rosario, salib. Masih menempel di leher dia kalung salib. Dia mendengar ayat ini dibacakan, dia mengkritik Nabi SAW. Ya Rasulullah, nahnu la na'buduhum. Setelah mendengar ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka, jadi maksud dari orang-orang Nasrani menjadikan alim ulama mereka, ahli ibadah mereka sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Anggapan dia kami tidak sujud kepadanya. Ibadah kami tadi kami tidak serahkan kepada mereka, kepada alim ulama ataupun ahli ibadah. Kami tidak pernah sujudkan dahi kami kepada alim ulama atau ahli ibadah. Itu dipahami sekilas oleh Adi bin Hatim dan orang-orang bersama dia dengan pemahaman akan 6 ayat ini. Akhirnya Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada dia bahwasanya bukankah ketika alim ulama atau ahli ibadah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikuti? Dia menjawab dengan terus terang, "Na'am wahai Rasulullah." Iya betul wahai Rasulullah, kata Nabi SAW. "Fatilka ibadatuhum," itulah jenis peribadatan kalian. Jadi ibadah bukan cuma sekedar sujud, bukan cuma sekedar ruku kepada zat yang kita ibadahi atau kita sembah, bahkan mengikuti mereka ketika menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perkataan dan perbuatan mereka dalam bentuk penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pun dianggap ibadah. Itu pun dianggap ibadah. Jadi siapapun yang kita jadikan sebagai panutan, kita contoh dia, kita ikuti dia, kita jadikan sebagai suri tauladan, namun dengan niatan untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan halal, orang ini dia katakan haram, kita ikuti dia. Allah mengatakan haram, dia katakan halal, kita ikuti dia. Berarti kita beribadah kepada dia. Ini adalah bentuk kesyirikan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Contoh kecil di sini adalah alim ibadah dan alim ulama dan ahli ibadah. Wa illa siapapun dia, baik itu bahkan seandainya pun dia adalah orang tua kita. Orang tua kita memerintahkan untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti dan kita taati, berarti itu termasuk perbuatan kesyirikan. Atau bahkan anak kita, karena saking cintanya kita kepada dia, akhirnya kita berani untuk mendobrak syariat Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan anak kita, itu pun terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Atau pemerintah melaksanakan dan pemerintah memerintahkan suatu peraturan yang ternyata menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada pemerintah. Ini pun terdapat 6 unsur kesyirikan. Tergambarkan kepada kita bahwasanya apa keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas. Dari sisi bahwa memurnikan tauhid, memurnikan la ilaha illallah, kita jadikan 3 hal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diibadahi, diikuti dan ditaati. Kesemuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah kepada Allah tapi masih taat kepada pemerintah yang menyelisihi Allah, berarti terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau beribadah kepada Allah tapi masih mentaati orang tua dalam hal menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini dia. Realisasi tauhid, tafsir dari tauhid atau tafsir dari la ilaha illallah, 3 hal ini hendaknya kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, apa itu? Beribadah, diikuti dan ditaati. Kalau hanya 1, 2 yang lainnya tidak, belum dianggap mentauhidkan Allah. Kalau hanya 2 masih ada 1 belum dianggap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu luas makna tauhid dari sudut pandang sebagian orang. Mengaku telah beribadah kepada Allah, tapi ketika ada perintah dari makhluk, mereka taati padahal menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tauhid orang tersebut belum beres. Tauhid dia perlu untuk diluruskan, dijelaskan lagi, kaji lagi, seperti bab yang kelima dari kitab tauhid ini. Dan
Yang boleh bawakan contoh adalah contoh dari alim ulama atau ahli ibadah. Wa ila masuk semuanya, segala sesuatu yang dijadikan panutan, didengar perkataannya, diikuti perbuatannya dengan tujuan untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala tergolong kesyirikan. Ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat sekarang. Wa qauluhu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Di antara manusia, tidak semuanya, ada sebagian mereka. Ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Sebagian orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari sisi mana akan dijelaskan oleh Allah. Ternyata kesyirikan juga terjadi dalam satu hal ini. Apa itu? Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama setara dengan mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lebih besar. Perhatikan. Barakallahu fikum jami'an bahwasanya menyamaratakan kecintaan dibagi kepada Allah dan kepada selain Allah, menyamaratakan adalah unsur kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi mana dari ayat ini? Ketika kita cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sampai menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, inilah bermaksud tandingan. Ada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah. Namun karena kecintaan kita kepada sebagian orang, akhirnya kita mendobrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kecintaan ini dikategorikan termasuk kecintaan yang tergolong dalam kesyirikan. Pada ayat berbeda kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, apakah bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, serta harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian upayakan, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, Allah ancam, fatarabbasu, tunggu saja, nanti saja akan datang keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan. Nah, kalau ternyata menyamaratakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun dengan maksud dan tujuan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kecintaan tersebut tergolong kesyirikan. Contoh kecil semisal, seseorang yang kita cintai dari kalangan hal-hal mungkin yang dari orang-orang yang secara tabiat boleh untuk mencintai mereka, istri, anak, boleh untuk mencintai mereka. Tidak ada larangan untuk hal tersebut. Keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Nah, namun ternyata ketika mereka, kecintaan kita kepada mereka, kemudian menggiring kita untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kecintaan tersebut tergolong telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Namanya syirkun fil mahabbah. Kesyirikan dalam kecintaan. Istri seorang diri di rumah. Kemudian tiba waktu sholat, istri mengatakan bahwasanya aku takut sendiri di rumah. Padahal laki-laki memiliki kewajiban untuk sholat jamaah di rumah. Akhirnya dia cinta kepada istrinya, meninggalkan sholat jamaah. Ini namanya syirik mahabbah, syirik kecintaan. Menomorduakan hak Allah Subhanahu wa taala dan menomorsatukan makhluk. Dan contoh yang lainnya silahkan ikut sertakan. Dan begitu gamblang dan jelas dari
Ayat ini kata-kata dengan judul bab bahwasanya sebagian orang karena dalam masalah cinta, dalam masalah suka kepada sebagian orang yang mungkin hukum asalnya adalah boleh, tapi ketika menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia mendahulukan menomorduakan Allah, menomorduakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong kesyirikan. Ayat ini begitu jelas dan gamblang tentang tafsir la ilaha illallah, tafsir tauhid padanya. Nah, ketika berbenturan antara cinta kepada harta kita butuhkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, harta. Butuh untuk memberlangsungkan kehidupan dia, butuh makan, butuh minum, butuh harta. Namun ketika tiba waktunya untuk memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata sebagian orang lebih memprioritas utamakan mencari harta, menomorduakan Allah. Sholat jamaah ditinggalkan, taklim disepelekan. Ketika ditanya kenapa, mencari nafkah, pekerjaan di rumah. Barakallahu fikum. Bisa jadi orang tersebut tafsir tauhid yang ada pada diri dia berbeda dengan apa yang barusan kita baca. Tafsir tauhid yang ada pada diri dia namun ternyata menyelisih apa yang kita sedang kaji. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan perkataan ini, sedangkan orang-orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh cinta kepada makhluk, boleh. Makanya Allah tidak katakan bahwasanya cinta kepada makhluk cinta kepada Allah saja, jangan cinta kepada makhluk dengan ungkapan bahwasanya cinta kepada Allah hendaknya lebih besar. Bukan berarti tidak boleh cinta kepada makhluk. Ada beberapa dalil mengatakan bahwasanya sebenarnya tabiat kita cinta kepada hal-hal yang ada di sekitaran kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dihiasi kepada umat manusia cinta kepada syahwat. Apa di antaranya? Istri, anak, harta berupa emas dan perak dan seterusnya. Maka Nabi SAW menegaskan bahwasanya perkara dunia beliau cintai. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata beliau, "Hubbiba ilayya min umuri dunyakum an-nisa wat-tib." Digemarkan, dihiasi dalam hatiku tuh cinta kepada perkara dunia kalian, istri dan parfum. Beliau menyetujui bahwasanya tabiat manusia adalah cinta kepada hal-hal yang dia cintai. Boleh. Namun hendaknya jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan nomor 1. Rukun wahid. Jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan nomor 1. Dan ini pun kita dapati dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara apabila ada pada diri seseorang dia akan merasakan lezatnya keimanan dalam hal kecintaan. Apa itu? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada orang tua, boleh cinta kepada anak, tapi nomor satukan Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau ada berbenturan antara kepentingan Allah dan Rasulnya serta kepentingan pribadi kita, orang-orang yang kita cintai, jangan Allah dinomor duakan, dinomor satukan dalam segala sesuatu. Wa ila tergolong apa yang barusan kita baca, ternyata subhanallah perkara yang sepele mungkin kita anggap biasa mencoreng tauhid. Menodai tauhid. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi menjabarkan tentang cinta, karena sebagian orang belum begitu bisa membedakan mana yang boleh kita cintai, mana yang tidak boleh kita cintai, mana yang sebenarnya kita tempatkan tepat pada tempatnya. Terkadang selalu menomor-duakan Allah, bahkan mungkin menomor-tigakan atau menomor-empatkan Allah. Mencari maisha nomor 1, keluarga, istri dan anak nomor 1, Allah entah nomor yang kesekian.
Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang pihak-pihak yang kita urutkan dalam hal kecintaan. Paling pertama adalah cinta ibadah. Kita sebutkan dulu secara global. Kemudian cinta yang kedua, cinta yang terlarang. Bukan cinta Siti Nurbaya, bukan. Nah, nanti datang cinta terlarang, kategorinya syirik ataupun haram. Cinta yang ketiga, cinta tabiat. Nah, 3 jenis ini kita akan jabarkan. Kita ulangi sekali lagi, cinta. Syekh Ibnu Taimiyah membaginya menjadi 3. Pertama adalah cinta ibadah, yang kedua adalah cinta terlarang, yang ketiga adalah cinta tabiat. Kriterianya adalah bahwa cinta ibadah adalah cinta kepada pertama Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masih pada cinta ibadah adalah cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Ini kriterianya. Cinta ibadah adalah pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua pada masih cinta ibadah juga adalah cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Allah cinta, Allah suka kepada amalan-amalan soleh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tashkuru in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihil kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Bersyukur termasuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi dari cinta ibadah. Kita ulangi. Cinta ibadah adalah pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Cinta yang kedua, cinta yang terlarang. Cinta yang terlarang. Di sini pun terdapat 2. Namun kedua-duanya adalah satu lebih parah daripada yang lainnya. Yang pertama tergolong kesyirikan. Yang kedua tergolong haram. Kesyirikan seperti apa yang Allah tunjukkan pada ayat ini? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia sebagian mereka menjadikan Allah sebagai tandingan dalam hal apa? Kecintaan. Nah, mencintai berhala lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai yang diikuti, yang ditaati, yang diibadahi lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kesyirikan. Untuk memahami cinta pada kategori yang kedua dari yang terlarang, keharaman, kita sebutkan dulu cinta yang tabiat, karena berkaitan erat dengan cinta secara tabiat. Cinta tabiat pengertiannya adalah cinta kepada hal-hal yang tidak ada anjuran untuk cinta kepada mereka, tidak ada juga larangan untuk tidak cinta kepada mereka. Kita ulangi, kriteria cinta jenis yang ketiga, cinta tabiat. Tidak ada anjuran untuk cinta kepada mereka, serta tidak ada larangan untuk tidak cinta kepada mereka. Yang tadi kita bacakan sekilas di depan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantar dan seterusnya. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada harta, cinta kepada niaga, cinta kepada kendaraan, cinta kepada tempat tinggal. Nah, hukum asalnya boleh, tabiat. Seseorang mencintai hal-hal tersebut adalah secara tabi'i. Tabiat manusia, manusiawi, orang mencintai hal-hal yang tadi kita sebutkan di depan. Nah, namun bisa masuk dalam, tadi kita kembalikan ke depan, tergolong cinta yang haram ketika Allah Subhanahu wa taala dinomor duakan, lebih mencintai pihak-pihak yang masuk dalam cinta secara tabiat ini. Tergantung besar dan kecilnya, bisa jadi haram, bisa jadi syirik. Bisa jadi haram, bisa jadi syirik. Istrinya menganjurkan dia untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia ikuti, saking cintanya dia kepada istrinya dia ikuti. Cinta yang haram. Anaknya mengajak dia untuk mendobrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya dia kepada anaknya dan dia ikuti.
tergolong dalam besar dan kecilnya, tergantung dari niat dia. Bisa haram, bisa syirik. Dan seterusnya. Cinta kepada hartanya. Nah, terus menerus urusi hartanya sampai Allah Subhanahu wa taala dinomor duakan. Tidak ada waktu lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah mengurus nafkah, mencari nafkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addada." Nah, pagi siang sore malam hanya mengumpulkan harta. Tiba waktunya sholat jamaah, entah di mana dia. Datang seruan untuk menghadiri majelis taklim, entah kemana batang hidungnya. Hanya mencari nafkah duniawiya. Ini dari 3 jenis kecintaan, tinggal kita praktekkan dalam realisasi tauhid kita, bahwa barakallahu fikum, di mana kecintaan kita? Apakah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada tandingan dan saingan dalam hal kecintaan dari selain Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Kita sisakan satu dalil berkaitan dengan hadis, merupakan dalil terakhir dalam bab ini. Insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.